Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala limpah dan rahmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sehingga kita kini bisa berada di bulan mulia, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman masih berpuasa kan? Saya Andisa Tirainaya. Dan saya Liza Birabidin. Kali ini akan sedikit berbagi cerita asal puasa Ramadan. Mungkin sebagian teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa sih puasa Ramadan dilakukan di bulan Ramadan? Puasa Ramadan sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya sebagai bentuk taubat atau penyesalan atas dosa yang telah dilakukan. Dan sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa puasa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam karena rasa syukurnya atas kembalinya Nabi Adam dipertemukan kembali dengan Ibunda Hawa setelah sekian lama berpisah menjalani hukuman karena kesalahan yang mereka lakukan. Tahu kan cerita Nabi Adam alaihissalam? Setelah Nabi Adam alaihissalam, Nabi berikutnya yang menjalankan ibadah puasa adalah Nabi Nuh alaihissalam yang sangat-sangat bersyukur karena telah diselamatkan Allah dari banjir yang besar hingga terdampar di Bukit Jud. Selain itu, ada juga Nabi Daud alaihissalam yang melakukan puasa sebagai bentuk syukurnya sehari selang-seling begitu selamanya. Sebagai bentuk rasa syukur Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Dan Nabi berikut yang melaksanakan puasa adalah Nabi Nuh, karena beliau sangat bersyukur telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah. Selamat dari menyeberang laut yang begitu besar. Dan puasa Nabi Musa ini sudah sama-sama kita kenal dengan puasa Asyura. Pernah dengar gak puasa Asyura? Nah, tentu saja selain nabi-nabi yang tadi sudah kami sebutkan, seperti Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi tercinta yaitu Nabi besar Muhammad SAW juga melakukan puasa rutin yang selalu dilakukannya di pertengahan bulan Hijriyah di setiap bulannya, atau biasa juga disebut dengan puasa Yaumul Bid. Awalnya Rasulullah hanya mengerjakannya sendiri dan belum meminta sahabatnya atau umatnya untuk melakukan puasa Yaumul Bid. Rasulullah melaksanakan terus-menerus hingga di pertengahan Hijriyah tersebut, masa itu saat beliau hijrah di kota Madinah. Beliau hijrah ke kota Madinah bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Pada saat itu Rasulullah mendapati dan melihat sendiri kaum Yahudi yang melakukan puasa pada 10 Muharram. Lalu Rasul bertanya pada para sahabat, puasa apa yang dilakukan oleh para Yahudi tersebut? Lalu sahabat menjelaskan bahwa Yahudi tersebut melakukan puasa Asyura sebagai bentuk peringatan atas kemenangan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Mendengar hal tersebut, Rasulullah bersabda dan mengatakan bahwa aku lebih berhak menjalankan puasa tersebut. Dan sejak saat itulah Nabi menganjurkan untuk melakukan puasa Asyura sebagai puasa yang juga dilakukan oleh kaum muslimin. Setahun setelahnya Rasulullah menerima wahyu tentang syariat puasa untuk dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu puasa Ramadan. Jadi puasa Asyura termasuk dalam puasa Yaumul Bid untuk membedakan antara keyakinan Yahudi akan 10 Muharram dan diperbedakan menjadi puasa pertengahan bulan. Sejak saat itu, puasa Yaumul Bid boleh dikerjakan atau termasuk dalam hukum sunnah setelah Rasulullah mendapat syariat dari Allah untuk melakukan puasa Ramadan. Allah telah menurunkan beberapa wahyu sebagai penyempurna dari syariat Islam, diantaranya adalah mengganti atau mengubah arah kiblat yang awalnya dari Masjidil Aqsa berubah menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Yang menurut sebagian ulama, hal tersebut untuk membedakan antara umat muslim dan umat-umat sebelumnya, karena pada saat itu umat Yahudi dan Nasrani juga beribadahnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan selain menerima perintah yang mengubah arah kiblat, Allah juga memerintahkan agar umat muslim berpuasa. Hal itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan dilanjutkan lagi dengan Al-Baqarah ayat 185.
yang artinya beberapa hari ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Hal tersebut menyebutkan bahwa puasa tersebut harus dilakukan di bulan Ramadan. Nah, dari sinilah muasalnya puasa Ramadan tersebut. Sejak turun wahyu itu, Rasul sudah tidak lagi mewajibkan puasa Asyura yang beliau sampaikan melalui hadis beliau. Nah, dari situlah puasa wajib bagi umat muslim adalah puasa Ramadan. Dan di awal-awal umat muslim melaksanakan puasa Ramadan, itu mereka sangat merasa kesulitan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu harus dilaksanakan selama 30 hari dan itu belum terbiasa bagi mereka. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan bahwa awal melaksanakan puasa Ramadan itu saat musim panas dan hawa yang sangat gersang juga tandus. Dan dari riwayat lain juga disebutkan mereka hanya makan sahur dengan kurma yang dicampur dengan tepung dan air dengan jumlah yang tidak banyak. Belum cukup sampai di situ, di saat perang melawan kaum kafir Quraisy yang dikenal dengan Perang Badar. Tahukah kalian bagaimana ceritanya Perang Badar? Ada 313 pasukan kaum muslimin yang harus bertempur di medan perang, sekaligus menjalankan ibadah puasa. Bisa kita bayangkan kan alangkah beratnya hal tersebut? Untuk menguatkan keimanan kaum muslimin sekaligus membiasakan mereka untuk berpuasa, Allah memberikan keringanan dan memberikan kemudahan. Di antaranya musafir boleh tidak berpuasa. Hal itu terjadi pada peristiwa Fathul Makkah. Dan alhamdulillah puasa Ramadan ini telah kita lalui dan jalani sampai saat ini. Jadi puasa Ramadan yang kita telah jalani ini telah melalui proses penyempurnaan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus semangat lagi dalam menjalani sisa-sisa bulan Ramadan ini ya teman-teman. Jangan kendor puasanya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keberkahan dalam menjalankan segala amal ibadah di bulan Ramadan. Saya Aliza Firabidin. Saya Anissa Tira Inaya. Mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.